Mimpi buruk KDRT. Halo teman podium, warga kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, baru-baru ini digegerkan dengan kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang menimpa seorang ibu muda berinisial AR. Perempuan berumur 23 tahun ini mengalami tindakan kekerasan yang dilakukan oleh suaminya berinisial SR. Kasus ini menjadi perhatian serius masyarakat dan berbagai pihak, mengingat dampak yang ditimbulkan sangat tidak manusiawi bagi korban. Dampak dari KDRT itu sendiri tidak main-main. AR mengalami patah jari, terlebih AR harus rela kehilangan janinnya karena keguguran. Persoalan KDRT masih menjadi masalah serius di banyak negara, termasuk Indonesia. KDRT tidak hanya mencangkup kekerasan fisik, tapi juga psikologis, seksual, dan ekonomi. Ada banyak faktor yang menyebabkan seseorang terjerumus dalam perilaku kekerasan. Salah satunya adalah ketimpangan kekuasaan dalam hubungan. Banyak pelaku KDRT memiliki pandangan tradisional yang menganggap laki-laki sebagai kepala keluarga yang sah dan berhak mengontrol segala hal termasuk keputusan-keputusan dalam rumah tangga. Ketika hal ini terancam, mereka merespon dengan cara kekerasan, baik fisik maupun verbal. Selain itu, faktor ekonomi juga menjadi salah satu penyebab utama. Ketika kondisi finansial keluarga terpuruk, ketegangan dan stres meningkat yang berpotensi memicu perilaku agresif. KDRT seringkali dianggap sebagai masalah yang tersembunyi dalam rumah tangga. Kenyataannya, dampaknya sangat besar, baik bagi korban langsung maupun bagi masyarakat secara keseluruhan. Banyak orang yang terjebak dalam siklus kekerasan ini merasa seolah-olah tak ada jalan keluar. Mereka seringkali merasa terisolasi, takut, dan tidak memiliki dukungan. Bagi korban, terjebak dalam siklus kekerasan adalah mimpi buruk yang tak berujung. Setiap kali mereka merasa ada harapan untuk keluar, seringkali siklus tersebut berulang. Mimpi buruk ini menjadi lebih nyata karena banyak korban merasa bahwa mereka tidak memiliki jalan keluar. Mereka bisa merasa terikat pada hubungan tersebut, terjebak dalam rasa takut, atau bahkan terikat secara ekonomi, terutama jika mereka bergantung pada pelaku untuk kebutuhan hidup. Beberapa korban mungkin tidak tahu bagaimana cara mencari bantuan atau merasa bahwa tidak ada yang bisa memahami keadaan mereka. Oleh karena itu, banyak korban yang percaya bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah sebuah aib yang harus disembunyikan. Namun, untuk menghentikan KDRT, masyarakat perlu berubah dalam cara berpikir dan bertindak. KDRT bukan hanya masalah pribadi. Pendidikan yang baik tentang hubungan yang sehat, komunikasi yang efektif, dan pemahaman tentang kesetaraan gender sangat penting untuk mencegah kekerasan. Membangun masa depan yang bebas dari kekerasan dalam rumah tangga dimulai dengan mengubah cara kita melihat dan memperlakukan hubungan, menghormati hak setiap individu dalam keluarga, membangun komunikasi yang sehat, serta memberikan dukungan sosial yang kuat bisa menjadi langkah-langkah konkret dalam mencegah KDRT. KDRT bukanlah bagian dari takdir atau budaya yang tidak bisa diubah. Dengan pemahaman yang lebih mendalam, dukungan yang lebih kuat, dan tindakan yang lebih tegas, kita bisa menciptakan lingkungan keluarga yang aman dan penuh kasih bagi semua. Karena pada akhirnya, sebuah rumah tangga seharusnya menjadi tempat yang nyaman, bukan tempat untuk rasa takut dan penderitaan. Menurut Komnas Perempuan, sebagian besar kasus KDRT dimulai pada awal pernikahan atau dalam beberapa tahun pertama kehidupan bersama. Banyak pasangan yang memasuki pernikahan tanpa pemahaman yang cukup tentang bagaimana mengelola perbedaan, mengatasi konflik, atau membangun komunikasi yang sehat tanpa persiapan mental yang baik. Konflik dalam rumah tangga yang tidak terselesaikan dengan cara positif bisa berakhir dengan perilaku kekerasan. KDRT adalah masalah serius yang mempengaruhi banyak keluarga. Namun, dengan mempersiapkan mental sebelum menikah, kita bisa memberikan pasangan kesempatan untuk membangun hubungan yang lebih sehat, harmonis, dan bebas kekerasan. Persiapan mental yang matang bukan hanya penting untuk menghindari KDRT, tapi juga untuk menciptakan lingkungan rumah tangga yang penuh kasih sayang, saling mendukung, dan penuh pemahaman. Membangun rumah tangga yang harmonis perlu usaha bersama yang dimulai dengan komunikasi sehat dan saling menghargai dalam peran kehidupan berumah tangga.
Karena pernikahan bukan hanya soal berbagi hidup, tapi juga soal berbagi tanggung jawab untuk menciptakan kehidupan yang saling menghargai dan mencintai tanpa kekerasan. Mengapa aku begini? Jangan kau pertanyakan. Bila ku mati, kau juga mati.